Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2025. Dan besok kita sudah memasuki tahun yang baru. Saudara, ketika kita diizinkan Tuhan mengakhiri tahun 2025 dan dengan anugerahnya boleh memasuki esok hari tahun 2026, maka saudara, mari kita tetap setia pada Tuhan, setia pada firman-Nya, setia untuk melakukan apa yang Tuhan rindu kita lakukan. Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur yang sudah kita kenal. Mazmur 23 ayat 1-6. Saudara, mari kita sama-sama membaca Mazmur ini dengan sebuah keyakinan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Saudara, mari kita sama-sama baca. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ketika kita mau memasuki tahun 2026, maka ada dua hal yang biasanya terjadi. Yang pertama, mungkin kita akan menjadi orang yang overthinking, saudara. Apa ya yang akan terjadi di tahun 2026? Aduh, akan profit atau akan rugi nih usaha saya? Aduh, bagaimana dengan anakku di tahun 2026? Aduh, bagaimana dengan kondisi bangsa Indonesia? Apakah masih aman atau tidak? Saudara, itu adalah satu reaksi yang kita bisa sama-sama katakan overthinking. Namun, ada juga reaksi yang lain, saudara, yang mungkin terjadi ketika kita mau memasuki tahun 2026. Kita mungkin exciting, kita mungkin berkata, aku pasti akan berhasil di tahun 2026. Aku pasti akan melakukan ini dan itu. Wah, kayaknya prospeknya bagus nih. Wah, kayaknya bakal cuan nih. Saudara, apa yang menjadi perasaan kita hari ini, apapun itu, saudara, mari kita meyakini akan satu hal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi gembala kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai meninggalkan kita domba-dombanya. Sehingga saudara, ketika kita sama-sama tadi membaca Tuhan adalah gembalaku, saudara, bukankah ini menjadi sebuah hal yang menyegarkan jiwa kita? Apapun perasaan kita, apapun emosi kita, apapun yang menjadi konsentrasi kita, saudara, yakinlah Tuhan kita adalah gembala kita yang tidak pernah salah. Saudara, apa maksud dari pemazmur ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Saudara, ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku, maka sebenarnya pemazmur mengajak kita untuk melihat tentang Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang self-sufficient, atau Tuhan yang sudah penuh, sudah cukup, tidak butuh apa-apa lagi. Ketika dia berkata Tuhan adalah gembalaku, maka sebenarnya dia adalah Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Dia adalah Tuhan yang timeless, tidak pernah berubah, saudara. Dia adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya. Saudara, di ayat 1 pemazmur langsung mengajak kita untuk melihat, ini loh, kalau Tuhan menjadi gembala kita, dia adalah Tuhan yang udah gak butuh apa-apa lagi. Sehingga kamu bisa rest di dalam dia. Sehingga kita bisa nyaman sama dia. Dia gak ada kepentingan, dia gak ada cari-cari,
dia nggak ada udang di balik batu, dia benar-benar layak loh untuk dipercaya. Sehingga ketika pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku dengan karakteristik yang tadi saya sudah sebutkan, self-sufficient, dia adalah pribadi yang tidak ada habis-habisnya, dia pribadi yang kekal, dia adalah pribadi yang tidak berubah, maka kita sebagai domba-dombanya, kita akan mengalami 3 T, saudara. Saudara, T yang pertama berbicara tentang tenang. Tenang, God is in control. Gembala kita akan kontrol semuanya, tenang. Saudara jangan pernah lupa, domba itu adalah hewan yang paling rentan terhadap serangan binatang lain. Helpless animal. Domba itu adalah binatang yang gelisah di dalam kehidupannya. Saudara, saya pernah membaca sebuah komentari yang berkata bahwa domba itu gak akan bisa tidur dengan tenang. Sekalipun ada lalat lewat, dia bisa langsung gelisah. Dia itu butuh proteksi 7x24 jam, saudara. Jadi bukan hanya drive-thru, saudara, yang 7x24 jam. Tetapi domba itu perlu dijaga 7x24 jam. Makanya yang menjadi gembala biasanya anak bungsu, saudara. Ini yang menunjukkan bahwa domba itu butuh perhatian lebih. Yang menariknya adalah ketika domba itu dikatakan sebagai hewan yang sangat rentan, namun domba kalau punya Tuhan yang menjadi gembalanya, maka dia akan tenang. Jadi saudara, ketika kita mungkin mulai gelisah-gelisah dengan kehidupan kita, saudara jangan pernah lupa yang menjadi pemimpin hidup kita, yang menjadi gembala kita adalah Tuhan. Tuhan yang layak untuk dipercaya. Tuhan yang tahu akan domba-dombanya. Tuhan yang mengerti bagaimana meng-caring, bagaimana merawat, menjaga 7x24 jam hidup kita. Maka ketika kita gelisah, mari kita datang kepada gembala kita, Tuhan kita. Saudara, itu yang pertama. Kita akan menjadi tenang. T yang kedua berbicara tentang terarah, saudara. Saudara, kalau saudara baca di bagian ini menarik sekali. Di dalam bagian ini dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Saudara, domba itu adalah hewan yang mudah sekali tersesat. Meskipun dia sudah punya gembala yang baik, dia yakin gembalanya itu menyayangi dirinya, namun domba itu suka menyesatkan dirinya sendiri. Artinya dia suka berjalan yang out of nowhere, gak ngerti gimana, dia gak bisa ikut tuntunan gembalanya, dia pergi sendiri. Oleh karena itu saudara, makanya sekali lagi domba itu butuh 7x24 jam dijaga. Namun yang menarik adalah dikatakan dalam Mazmur ini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Dan dia akan membawa kita di jalan yang benar, saudara. Bukan di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Artinya, saudara, mungkin ketika kita nanti memasuki tahun 2026, ada banyak kelokan-kelokan. Mungkin ada banyak naik turun. Namun ketika kita yakin kita sedang bersama dengan gembala kita, maka yakinlah kita tuh sedang berjalan di jalan yang benar. Di jalan yang dimana memang Tuhan beserta dengan kita. Seperti yang tadi dikatakan, engkau besertaku. T yang kedua berbicara tentang terarah. Bukan hanya tenang, tapi terarah. Dan yang ketiga, saudara, tercukupi semuanya. Saudara, memasuki tahun 2026 maka kita bisa yakin, seyakin-yakinnya, bahwa gembala agung kita adalah gembala agung yang menyiapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Saudara, kalau kita tadi sama-sama baca, bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan mempermalukan umatnya. Dia bahkan menyiapkan makanan di hadapan orang-orang yang mungkin against melawan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita. Sehingga saudara, kita bisa mengalami 3T. Kita bisa tenang, kita bisa yakin hidup kita terarah, dan kita bisa yakin
Semua kebutuhan kita tercukupi. Saudara, mari memasuki tahun 2026 dengan satu semangat, dengan satu keyakinan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur karena kami punya Tuhan yang layak untuk kami andalkan. Tuhan yang tidak kekurangan apapun. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang kekal, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur karena ketika kami memasuki tahun 2026, kami punya sebuah keyakinan. Ketika Engkau menjadi gembala kami, maka kami akan menjadi pribadi yang tenang, kami menjadi pribadi yang terarah, dan kami menjadi pribadi yang yakin seyakin-yakinnya. Hidup kami tercukupi oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sayang kami, Engkau pelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.